Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada pagi ini di bawah tajuk kedengkian orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab utama, pendorong utama Yahudi tak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena dengkinya, hasadnya. Pelajaran kita hari ini adalah tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 104 hingga 108. Di bawah tajuk kedengkian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat serta para pemirsa, hasad, dengki adalah di antara dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi berlaku karena dengki, hasad. Keengganan iblis sujud kepada Adam adalah karena dengki, hasad. Qabil sanggup membunuh adiknya sendiri Habil juga karena dengki. Oleh sebab itu, orang yang beriman semestinya menjauhkan diri daripada sifat dengki. Sebab inilah sifat iblis, sehingga enggan melaksanakan perintah Allah agar sujud pada Adam. Inilah yang mendorongkan Qabil sampai sanggup membunuh adiknya Qabil, adiknya Habil, karena dengki. Dan Yahudi enggan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir juga karena dengki.
Baik, kita teruskan dengan tafsiran. Kita baca dulu satu ayat untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat-ayat berikutnya, begitu juga terjemahan dan tafsiran akan kita bahas setelah ini. Dan karena itu akan diulang lagi, sama ada ayat atau terjemahannya, kita langsung saja masuk kepada tafsir ayat. Muqaddimah. Di dalam ayat yang lalu, minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan beberapa kali pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat, bukan hanya terhadap Musa, tapi juga terhadap kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Pengkhianatan telah dilakukan oleh Yahudi. Khianat terhadap Musa sendiri sebagai nabi mereka, terhadap Taurat yang diturunkan untuk dijadikan pedoman, sehingga dipindah-pindah, tidak percaya. Ingat, itu sifat utama Yahudi. Jangan sampai kita umat Muhammad juga khianat terhadap Nabi, khianat terhadap Al-Quran. Kalau itu berterus-terusan sampai mati, jawabnya bersama Yahudi lah nanti di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka telah memalsukan kitab itu, kitab Taurat, karena dengki dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka sungguh bertentangan dengan agama dan berbuat dusta bahwa sihir itu ajaran Nabi Sulaiman. Telah kita jelaskan minggu lalu. Mereka mendakwa kononnya di bawah tahta singgasana Sulaiman, tempat duduknya, terdapat di dalamnya kitab-kitab sihir. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengalihkan sasaran firman-Nya. Allah mengalihkan, berpindah target atau sasaran firman-Nya pada orang-orang yang beriman seperti kita, supaya mereka tidak meniru tindak tanduk dan perbuatan orang-orang Yahudi itu, yang dengki, yang hasad. Mudah-mudahan tidak berlaku di Malaysia. Slogan yang pernah Ustaz dengar, tak usah Ustaz sebutkan di mana Ustaz dengar, tapi telinga ini pernah dengar. Bukan Melayu namanya kalau tidak dengki. Bukan Melayu namanya kalau tidak dengki, hasad. Mudah-mudahan itu tidak berlaku untuk
Melayu Malaysia. Na'udzubillah min dzalik. Slogan itu membawa makna kalaulah betul seolah sifat dengki itu sudah mendarah mendaging di dalam diri orang Melayu. Pantang tengok orang lebih kaya daripadanya. Pantang tengok ada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Dengki terus menerus. Tak boleh tengok ada orang lebih daripada dia. Ingat, itu adalah sifat iblis, itu adalah sifat Qabil, dan itu juga sifat Yahudi. Kita mula dengan tafsiran ayat atau baca ayat sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Apa dia tafsirannya? Terjemah maknawiyah. Di dalam ayat di atas Allah melarang orang-orang beriman supaya mereka jangan mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hendaklah mereka mengatakan unzurna. Padahal dua perkataan ini ra'ina, unzurna maknanya sama. Tapi mengapa dan apakah sebabnya Allah suruh tukar ra'ina dengan unzurna? Kita hanya tahu itu melalui tafsir. Melalui literal translation, melalui direct translation, kita tak boleh faham. Begini ceritanya. Ustaz baca dulu. Kata ra'ina diambil dari perkataan mura'ah dan ar-ri'ayah, yang artinya memperhatikan kemaslahatan insan, memperhatikan kebaikan atau kemaslahatan orang lain. Jadi makna asal dalam ayat di atas ialah, wahai Rasulullah, sudilah kiranya Tuhan memperhatikan kemaslahatan kami dan dengarkanlah permaslahatan kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Perkataan ra'ina ini sudah menjadi bahasa Melayu. Tolong ra'ikan kami. Tolong Tuhan perhatikan apa yang kami perlukan. Contoh semasa. Wahai kerajaan, tolonglah ra'ikan nasib kami ini. PKP demi PKP, kami tak dapat berusaha. Tak boleh keluar rumah, tak boleh berniaga. Kalau berniaga pun dibatasi dari jam sekian hingga jam sekian. Kami susah.
wahai kerajaan, tolong raikan kami. Ustaz tidak mau komen bab masalah bantuan yang diberi oleh kerajaan. Ustaz hanya ingin menyampaikan makna rai. Itu sebabnya kalau tak salah, mereka yang punya status sebagai ketua ke, sebagai pengarah ke, ada yang dipanggil dengan lon keraian. Lon keraian. Maknanya sejumlah uang tersebut diberi oleh kerajaan kepada seseorang yang dipanggil dengan lon keraian. Barangkali dia akan datang tetamu. Barangkali dia akan ini, yang dia perlu kepada perbelanjaan untuk menghormati tetamu-tetamunya. Biasanya dia ambil daripada uang lon keraian. Ustaz buat contoh. Kita orang Malaysia apabila umrah atau haji, beli korma. Korma ajwa, umpamanya sampai 1 kilogram, RM300. Lalu kata Tuan Haji, tolonglah raikan kami. Kami datang dari jauh. Duit kami terbatas. Tolonglah raikan kami. Maksudnya, tolonglah kurangi jangan harga itu. Tolong perhatikan keadaan kami yang musafir jauh dari negeri kami Malaysia. Rai. Perkataan al-mura'ah dari kata rai, minta supaya diberi perhatian terhadap kemaslahatan kita. Ustaz, kira kita sudah faham makna rai. Tetapi ucapan orang-orang Arab atau sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sudilah kiranya Tuhan meraikan kami, yakni memperhatikan kemaslahatan kami, dan dengarlah permasalahan kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Para jemaah juga boleh mengatakan, Ustaz, railah kami. Kami ini tidak banyak tahu tentang selok-belok agama. Waktu muda dulu kami tidak banyak terlibat dengan majlis ilmu. Kami barulah sadar ini setelah kami pencen. Setelah umur 60 tahun, 70 tahun, baru faham, baru sadar. Rupanya untuk mendapat iman yang sempurna, cara ibadat yang sempurna, kami perlu belajar. Pak Ustaz, tolonglah raikan kami. Yes. Itu bahasa itu tepat. Sebagaimana para sahabat minta agar Nabi raikan. Itu sebabnya Ustaz berusaha. Apa saja pertanyaan, Ustaz coba jawab semampu yang boleh. Itu namanya Ustaz telah memenuhi apa yang para jamaah minta diraikan. Baik. Orang-orang Yahudi telah menyelewengkan perkataan ra'ina. Ra'ina pada asalnya betul dengan makna tersebut. Tetapi orang Yahudi telah selewengkan sehingga dia gumamkan mulutnya dengan menjadi ra'ina, menjadi ro'ona. Ro'ona. Ro'ona dah lain pula menurut bahasa Yahudi. Kita baca. Orang-orang Yahudi telah menyelewengkan perkataan ra'ina dari maknanya yang asal kepada makna yang buruk. Sebab dalam bahasa Yahudi,
yaitu bahasa Ibrani. Perkataan ra'ina mengandung makna orang yang sangat jahat. Alhamdulillah. Perkataan Arab ra'ina, perhatikan kemaslahatan kami. Telah digumam ucapan itu oleh orang-orang Yahudi dengan maksud jahat. Ra'ina dalam bahasa Arab mereka robah menjadi ru'una. Ru'una maknanya orang yang sangat jahat. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ru'una. Kalau itu yang diucap oleh Yahudi, "Hei Muhammad, engkau seorang yang sangat jahat." Itu maksudnya. Dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari bahasa ru'una. Ra'una, yaitu orang-orang yang sangat bodoh. Ya Muhammad, ra'una, engkau orang yang sangat bodoh. Dan setelah orang Yahudi mendengar orang-orang beriman menggunakan perkataan tersebut ra'ina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menggunakan kata yang sama sambil menggumamkannya. Bukan ra'ina yang membawa makna perhatikanlah nasib kami wahai Muhammad, mereka gumam menjadi ru'una. Engkau adalah orang yang jahat, engkau adalah orang yang bodoh, dengan tujuan untuk mencaci dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian makna ayat tersebut. Kita teruskan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perkataan ra'ina dalam bahasa Ibrani maknanya cacian yang sangat buruk. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ra'ina." Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu mereka pun tertawa beramai-ramai. Nampak? Dah sebut, "Ya Muhammad, ra'ina." Mereka ketawa terbahak-bahak bersama mereka. Nabi Muhammad tak tahu bahasa Ibrani. Dan mereka sadar bahawa ra'inah itu maknanya orang yang jahat, orang yang bodoh. Itu sebabnya mereka ketawa. Mereka mengira Nabi Muhammad boleh tertipu. Tapi tidak. Allah tolong Nabi Muhammad supaya Nabi robah ra'ina menjadi unzurna dengan makna yang sama. Hal ini dapat disadari oleh seorang Ansar. Seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Karena dia faham bahasa Yahudi, Sa'ad ini sahabat Nabi, orang Madinah dari kalangan Ansar, faham bahasa Yahudi. Katanya, apa kata dia? "Hei musuh-musuh Allah." Ditujukannya kepada Yahudi. "Semoga Allah timpakan laknatnya ke atas kamu. Demi diri Muhammad di tangannya. Sekiranya aku mendengarnya lagi, salah seorang kamu mengucapkannya perkataan itu kepada Nabi Muhammad, niscaya akan aku penggal kepalamu." Begitu maknanya kecintaan sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau baginda dihina. Lalu mereka menjawab. Apa Yahudi jawab? "Bukankah kamu juga mengucapkan kata-kata itu?" Dan peristiwa inilah yang menyebabkan mengapa ayat di atas diturunkan oleh Allah. "Hei orang-orang beriman, jangan engkau katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna." Itu sebab ayat itu diturunkan. Karena peristiwa ini.
yang dalam ilmu tafsir dipanggil dengan asbabun nuzul. Dan atas dasar itu pula lah maka Allah menyuruh sahabat-sahabat Nabi agar menukar kata ra'ina kepada unzurna, karena perkataan unzurna lebih baik dan lebih mudah dilafazkan serta mengandungi makna yang sama, yaitu perhatikanlah kami. Ini sejarahnya. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak belajar tafsir. Disinilah perlunya belajar tafsir atau tadabbur. Adapun makna wasma'u, unzurna wasma'u, unzuru wasma'u, perhatikanlah dan dengarlah, dengarlah dan taatilah perintah Allah. Dan jangan kamu seperti orang Yahudi yang mengatakan kami mendengar, tetapi mereka menolaknya. Bagi orang Yahudi yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti. Malah di dunia lagi sebelum di akhirat akan ditimpa azab yang pedih. Itu sebabnya kita umat Islam selalu mengatakan apabila datang perintah daripada Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, beza dengan Yahudi. Sami'na wa asaina, kami dengar perintah-perintah kamu, wahai Allah, dan selanjutnya kami tolak. Di sini faedahnya setelah unzuru ada wasma'u. Perhatikan, dengarkan, setelah mendapat penjelasan, kita ikuti dengan ketaatan. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mohon maaf, minta izin. Bismillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin tidak menginginkan diturunkan sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Begitu kata Allah. Orang kafir kan ada dua jenis, ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, karena mereka dapat kitab Taurat dan Injil. Yang kedua musyrikin. Pada zaman dahulu itu penyembah berhala. Termasuk hari ini dengan Hindu, Buddha, Majusi, penyembah api.
musyrikin. Kesemua mereka, orang-orang kafir itu, sama ada ahli kitab atau musyrikin, tak suka kebaikan itu diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Yahudi, yang kamu tak setuju Allah pilih Muhammad, orang Arab, bukan Bani Israel, sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Apa hak kamu menghalang Allah memilih siapa yang dia kehendaki? Itu sebabnya ayat ini berbunyi, Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu kenabian. Kita baca tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir, sama ada ahli kitab ataupun musyrikin Arab, tidak menginginkan Tuhanmu menurunkan kebaikan kepadamu seperti mengutus rasulnya, menurunkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebesar-besar nikmat, karena dialah hidayah yang agung, dan dialah yang telah mempersatukan hati kamu dan membersihkan kamu dari kepalsuan berhala. Oleh itu, mereka justru menginginkan sebaliknya, yaitu kalau keburukan yang menimpa kamu, sehingga berakhirlah pengaruh kamu dan lenyaplah agama kamu. Hadirin dan hadirat, ayat ini menunjukkan bahawa sifat sebenar orang kafir tak suka orang Islam itu hidup bahagia, aman, tenteram, melaksanakan agamanya. Itu sudah menjadi sifat orang kafir sampai hari ini. Dalam satu ayat yang lain disebut, orang kafir itu tidak senang hati terhadap kamu pada zahirnya, tetapi apa yang terdapat di dalam hati orang-orang kafir lebih besar lagi kebencian mereka terhadap kamu, hei orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kita tak boleh terima siapa-siapa yang ingin menjadi pemimpin lalu memberi peluang kepada orang kafir untuk turut menentukan polisi satu-satu negara. Apalagi dikenal pasti orang yang diajak bekerja sama itu memang benci dengan Islam. Mula mempertikaikan Islam sebagai agama resmi. Mulai mempertingkaikan institusi diraja. Sudah terbukti. Oleh sebab itu, umat Islam yang sudah punya pengalaman, walaupun mereka memerintah sebentar, jadikan itu sebagai pengalaman pahit. Jangan berulang sampai 2 kali. Allah sebut, orang kafir sama ada ahli kitab, dia Yahudi ke Nasrani ke, dia Hindu ke Buddha ke, tetap tidak akan senang bila umat Islam itu mendapat kemenangan, keselesaan. Mereka justru menginginkan umat Islam ini runtuh. Itu sebabnya bermacam-macam cara mereka usahakan supaya umat Islam terus berperang sesama sendiri. Bukan rahasia lagi perkara ini.
Cuma terdapat setengah umat Islam tak faham-faham akan hakikat ini. Ingat, perjuangan dalam Islam yang paling utama mesti yang kita perjuangkan itu adalah agama, bukan ekonomi. Itu yang kedua. Yang lain-lain itu semua yang ketiga, keempat. Yang pertama, pastikan agamamu tegak dengan jayanya sehingga umat Islam dapat melaksanakan ajarannya dengan selesa, sempurna. Kita teruskan. Namun demikian, kedengkian orang-orang dengki sama sekali tidak akan mampu menghalang nikmat Allah. Macam mana mereka hendak halang? Allah boleh bagi pada siapa yang Dia kehendaki. Itu sebabnya Ustaz teringat dengan kaedah yang dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi. Ingat baik-baik kaedah ini. Niscaya selamat kita. Minallahir risalah wa 'alar rasulil balaghu wa 'alaina taslimu. Pendek saja. Ada 3 prinsip. Bila kita ikut, selamat kita dunia akhirat. Minallahir risalah. Daripada Allah hak menentukan siapa yang menjadi rasulnya. Menentukan siapa yang akan jadi rasul, itu adalah otoriti Allah. Tak ada siapa yang boleh ikut campur. Wahai Yahudi. Satu, adalah menjadi otoriti dan hak Allah menentukan siapa yang jadi rasul. Yang kedua, wa 'alar rasulil balaghu. Kewajiban rasul pula menyampaikan saja. Tabligh, menyampaikan. Bukan memaksa. Itu sebabnya para ustaz, para guru, para ulama macam yang ustaz sedang lakukan sekarang ini, menyampaikan saja kehendak Allah dalam Al-Quran kepada audience. Bukan memaksa. Yang mau ikut, silakan ikut. Yang tak mau ikut, tanggung sendirilah. Yang menyampaikan dah selesai tugasnya. Sungguh banyak ayat Quran menyebut, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Tugasmu, wahai Muhammad, tidak lain kecuali menyampaikan saja. Ayat 29 surat Al-Kahfi, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Dan siapa ingin memilih kafir, silakan kafir. Itu pilihan kamu. Make your choice. Tempat di sana, 2 saja. Syurga untuk orang yang beriman pada Nabi Muhammad, kepada Allah, pada Quran. Orang yang tidak mau beriman, apa yang Nabi Muhammad kata, tempatnya neraka. Make your choice. Kamu yang pilih. Jangan salahkan Allah. Itu sebabnya banyak sungguh ayat Quran menyebut, bukanlah Allah yang menzalimi mereka, tapi sebenarnya merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Okey. Dah 2 dah. Adalah menjadi otoriti Allah, hak Allah. Siapa yang menjadi rasul? Yang kedua, adalah sudah menjadi tugas rasul menyampaikan saja. Nah, yang penting yang ketiga ni. Tidak kurang pentingnya. Wa 'alaina taslimu. Tugas kita selaku umat Muhammad, terima saja. Sami'na wa ata'na. Jangan tolak, jangan bangkang. Yes. Kaedah itu sangat mustahak yang diperkenalkan oleh Imam Az-Zahabi.
Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, telah mengkhususkan rahmatnya dan kenabian, serta kebaikan untuk siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Oleh itu tidak sewajarnya seseorang itu dengki kepada orang lain yang mendapat kebaikan atau kurnia yang dianugerahkan kepadanya. Hanya Allah sahaja yang layak menentukan. Ini sebagaimana firman Allah. Ini sebagaimana firman Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Al-An'am 124. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan itu. Kamu tidak ada hak. Orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang kerasulannya berkuat kuasa hingga hari kiamat. Sebabnya kita orang-orang Melayu tidak perlu mencari Rasul Melayu. Tak perlu. Nabi Muhammad untuk semua umat manusia hingga hari kiamat. Kita teruskan dengan ayat berikut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau mansuhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini memberi isyarat. Ustaz jelaskan saja secara ringkas. Ada ayat-ayat tertentu ya Allah mansuhkan, iaitu cancel. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ini yang dalam ilmu tafsir disebut nasikh mansukh. Mula-mula umat Nabi Muhammad disuruh salat menghadap ke arah kiblat di Baitul Maqdis di Palestin. Kemudian datang arahan baru. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang rubah arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Ini sebagai contoh. Banyak lagi yang lain-lain. Kita baca. Kami tidak merubah hukum suatu ayat ataupun menyuruh agar ia ditinggalkan oleh manusia atau ditinggalkan, melainkan kami datangkan sesuatu yang lebih baik lagi bagi hamba-hamba kami. Sama ada dengan menambahkan lagi ganjaran pahala untuk mereka sekiranya hukum baru nasikh itu lebih berat, atau dengan cara meringankannya, ataupun menima atau minima sebanding dalam hal bebanan dan ganjaran sekiranya ia memandangkan kebaikan pada umat manusia. Pembahasan ini dia ada pembahasan tersendiri. Nasikh mansukh. Contohnya kita dah sebut tadi. Contoh lain. Zaman dahulu dibolehkan anak berwasiat harta untuk ayahnya. Wasiat hartanya bukan wasiat syar'iyah yang kita belajar dalam buku wasiat supaya beriman, bertakwa, bukan itu. Wasiat harta pada awal dibenarkan. Si anak berwasiat untuk ayah sekian ribu, sekian dan untuk ibu sekian, untuk abang sekian, untuk anak sekian. Tetapi ayat itu mansukh, dibatalkan setelah turun ayat faraid. Sebab al-faraid telah
membuat pembahagian tertentu. Si ayah sekian tak sama dengan si ibu. Anak laki-laki sekian tak sama dengan anak perempuan. Itu faraid. Maknanya wasiat yang pertama kepada bapa dalam bab harta mansukh dengan turunnya surat atau ayat faraid. Perubahan hukum ini berlaku terkadang-kadang daripada yang berat kepada yang lebih ringan. Seperti memasukkan iddah wanita yang kematian suami daripada setahun kepada 4 bulan 10 hari. Pada asalnya setahun, kemudian diringankan menjadi 4 bulan 10 hari. Ataupun menggantikannya dengan sesuatu yang semisal, seperti memasukkan arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Itu yang seimbang. Ataupun memasukkan suatu hukum kepada yang lebih berat dan lebih besar ganjaran pahalanya, seperti memasukkan hukum daripada tidak wajib berperang kepada wajib berperang, atau memasukkan hukum mengurung para penzina wanita di dalam rumah kepada hukum sebat. Ini tentu saja bagi penzina yang belum kahwin. Yang sudah kahwin, rajam. Kita teruskan. Ustaz harap kita dapat memahaminya. Dan terkadang-kadang pemansuhan itu dalam bentuk menghapuskan bebanan tanpa gantian, karena dipandang perkara itu mendatangkan kebaikan untuk pandangan menurut pandangan jumhur atau pakar usul. Jumhur pakar usul. Jumhurul usuliyin. Seperti memasukkan kewajiban bersedekah sebelum bermunajat atau bertanya sesuatu masalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memasukkan hukum haram bergaul dengan istri pada malam Ramadan, dan atau memasukkan kewajiban menahan atau imsak setelah tidur pada malam bulan Ramadan. Ustaz buat contoh. Ustaz jelaskan. Dulu, siapa yang habis salat Isya dia tidur, sedangkan esok puasa Ramadan, habis Isya dia tidur. Bila bangun malamnya jam 2 ke jam 3, tak boleh makan lagi. Mula-mula dulu macam itu. Tidur menghalang dia untuk makan lagi setelah bangun. Yang kedua, dulunya dalam bulan Ramadan dilarang mengadakan hubungan kelamin suami istri, siang dan malam. Siang memanglah tak boleh karena puasa, malam pun tak boleh. Dulu. Akhirnya turun ayat. Uhilla lakum lailatul siyam. Dihalalkan ke atas kamu pada malam-malam berpuasa untuk mengadakan hubungan kelamin atau jima suami istri. Hingga terbit fajar. Nah, setelah terbit fajar bermulanya menahan, semua tak boleh. Makan, minum, jima tak boleh. Pada asalnya siang malam tak boleh. Satu lagi contoh. Zaman dahulu, apabila seseorang ingin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang soal-soal agama, Nabi suruh agar mereka bersedekah dulu untuk fakir miskin. Tapi setelah itu kewajiban bersedekah dahulu sebelum tanya kepada Nabi,
Kalaulah dikekalkan sampai hari ini, andai kata orang-orang awam ingin tanya sesuatu kepada tuan gurunya, dia mesti bersedekah dulu. Pada awal macam itu. Tapi setelah difikirkan, itu adalah memberatkan, maka kemestian bersedekah sebelum menanyakan sesuatu mansukh, dibatalkan. Yes, itu maksudnya. Menurut pakar tafsir, yang menyebabkan turunnya ayat di atas ialah karena orang-orang musyrik berkata, "Tidak herankah kamu kepada Muhammad? Pada hari ini dia menyuruh sahabat-sahabatnya melakukan sesuatu, tetapi pada keesokan harinya mereka dilarangnya melakukannya. Bukankah ini semua membuktikan bahwa Al-Quran itu hanya ucapan Muhammad karena isi kandungannya bercelaru dan bercanggah antara satu dengan yang lain?" Itu dakwaan orang-orang kafir. Padahal sebenarnya perubahan hukum dari satu ke satu yang lain, dia dipanggil mansukh, nasakh mansukh. Tujuannya tidak lain karena ingin meringankan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kata tidak boleh mengadakan hubungan kelamin selama 1 bulan Ramadan. Siang tak boleh, malam tak boleh. Betul tak memberatkan? Akhirnya tak dibolehkan hanya pada waktu siang saja, malam boleh. Betul tak? Kalau ingin bertanya sesuatu soalan agama, mesti bersedekah dulu. Tak cari orang miskin satu hal lagi. Lalu dibatalkan. Bukan maknanya Nabi Muhammad orang yang tidak tetap pendirian. Bukan. Allah yang beri arahan demi menyenangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai kita ke ayat second last. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung pun maupun seorang penolong. Kita tengok tafsirannya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ingat ya, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang paling pakar dalam menafsirkan Quran. Apa kata beliau? Ayat di atas diturunkan sempena perintah Abdullah bin Abi Ka'ab dan sekumpulan orang-orang Quraisy yang mengatakan, "Ya Muhammad, robahkanlah bukit Safa itu supaya menjadi emas untuk kami." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dicabar oleh seorang yang bernama Abdullah bin Abi Ka'ab. Ingat ya, nama-nama orang kafir dulu Abdullah juga. Buktinya nama bapa Nabi Muhammad pun Abdullah. Beliau bukan Islam. Biasa zaman dahulu. Jadi Abdullah bin Abi Ka'ab ini mencabar, "Hei Muhammad, kalau engkau ingin agar kami beriman padamu, coba kamu robah bukit Safa itu supaya menjadi emas untuk kami. Dan luaskanlah bumi Mekah ini untuk kami, dan pancarkanlah air dari batu-batunya sehingga menjadi sungai-sungai yang mengalir, niscaya kami akan beriman padamu." Begitu Nabi Muhammad dicabar. Begitu komen dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sebahagian ulama tafsir pula berkata ayat ini diturunkan karena permintaan orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Mereka berkata, "Hei Muhammad,
datangkanlah kepada kami kitab dari langit secara sekaligus sebagaimana yang Allah telah turunkan kepada Musa. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sekaligus. Tidak sebagaimana Al-Quran, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 10 tahun ketika 13 tahun ketika Nabi berada di Mekah dan 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Madinah dinama Madaniyah. Dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi berkata, Abdullah lagi, ketua munafik Madinah, Abdullah juga namanya. Ini semua orang-orang musyrikin. Apa kata Abdullah bin Umayyah, bin Abi Umayyah? Datangkan kepada kami kitab dari langit yang kandungannya tertera daripada Tuhan sekalian alam. Begitu bunyi suratnya yang datang dari langit. Ditujukan kepada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, iaitu diri dia. Kandungannya, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengutus Muhammad sebagai rasul untuk seluruh manusia. Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi baru percaya kepada Nabi Muhammad bila Allah turunkan surat. Tertera, surat ini datangnya daripada Allah. Surat ini ditujukan kepada Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi. Konten ayatnya perihal, aku nak beritahu kamu, wahai Abdullah Al-Makhzumi, bahawa Muhammad itu benar-benar seorang Rasulullah, utusanku. Kalau ada surat itu baru aku percaya. Macam itu degilnya orang-orang zaman dahulu. Imam Ibn Jarir Al-Tabari meriwayatkan daripada Imam Mujahid katanya, orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda merubah bukit Safa supaya menjadi bukit emas. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah, bukit tersebut bagi kamu bagaikan hidangan dari langit bagi Bani Israel. Sekiranya kelak kamu tetap kufur, andai kata aku dah robah, ternyata kamu kufur juga, kamu akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Bani Israel yang Allah datangkan hidangan dari langit, manna dan salwa. Lalu mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, baiklah kata Nabi, menyahut permintaan orang-orang Quraisy musyrikin, bukit tersebut bagi kamu bagaikan hidangan dari langit bagi Bani Israel, sekiranya kamu tetap kufur. Lalu mendengar jawaban Rasulullah itu, mereka pun enggan dan menarik balik permintaan tersebut. Dan atas sebab itu pula lah turun ayat di atas. Coba lihat. Semua ayat-ayat itu ada sebab-sebabnya mengapa ia diturunkan, yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu mengetahui untuk meminta kepada Rasul? Maaf, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Allah tanya. Kamu ingin minta kepada Nabi Muhammad
sebagaimana permintaan orang-orang Bani Israel kepada Musa zaman dahulu. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, apa pula tafsirannya? Ini dia. Dalam ayat ini, Allah SWT melarang keras orang-orang yang beriman terlalu banyak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sikap Bani Israel terhadap Nabi Musa. Coba tengok tentang kisah Al-Baqarah. Lembu betina tanya apa kalanya yang tua ke atau yang masih muda yang kami ingin sembelih, boleh tak sembelih yang pernah membajak? Pernah tak? Akhirnya banyak pertanyaan itu menyusahkan diri mereka sendiri. Apabila disuruh buat, sembelihlah lembu betina. Asalkan lembu itu betina, Al-Baqarah maknanya lembu betina. Asalkan lembu itu betina, muda ke, lembu pencen ke, warna hitam ke, kuning ke, putih ke, pernah dibawa membajak ke, semua itu tidak ada masalah kalau setiap suruhan Allah langsung dibuat. Tetapi karena banyak tanya, akhirnya menyusahkan. Kalau sekedar bertanya untuk mendapat pencerahan, tak ada masalah. Sebagaimana pertanyaan yang Ustaz jawab pagi tadi. Pak Ustaz, bolehkah kami membaca Rabbighfirli wali walidayya? Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Sedangkan ibu bapakku masih kafir. Hanya aku saja yang memeluk Islam. Ustaz dah jawab dah. Sila baca. Lengkap dengan dalilnya. Pertanyaan berikutnya dari orang yang sama. Setelah salat, saya perlu pergi segera. Boleh tak saya langsung buat salat sunat ba'diyah sebelum keluar tanpa berzikir, berwirid? Ustaz dah jawab dah. Nabi larang habis salam langsung buat salat sunat ba'diyah atau langsung pergi berwirid. Kata para ulama, wirid walaupun istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, sudah cukup dah. Kalau memang perlu segera pergi buat salat ba'diyah, kemudian sambung wirid dalam perjalanan, tak jadi masalah. Ini namanya pertanyaan karena ingin mendapat pencerahan. Sebab ada larangan. Dalam surat At-Taubah, kalau tak salah ayat 113, wahai Nabi, tidak berhak kamu, wahai Nabi, dan orang-orang beriman memohon ampunan kepada Allah terhadap orang-orang kafir, walaupun dia kaum kerabatmu sendiri. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu sempena cadangan Nabi ingin memohon ampun pada Allah untuk angkelnya Abu Talib yang mati kafir, dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu, andai kata anak sudah memeluk Islam, mereka tidak boleh baca doa itu. Kalau yang dimaksudkannya minta ampun, padahal mak bapaknya sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir. Namun demikian, alangkah baiknya sebelum mereka meninggal dunia, ajak mereka memeluk Islam. Ajak. Berdoa kepada mereka yang masih hidup, belum lagi meninggal dunia, agar diberi hidayah. Boleh. Yang tak boleh minta ampun untuk mereka setelah mereka mati dalam kafir. Ini namanya pertanyaan minta pencerahan.
Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, panjang umur, murah rezeki, serta mendapat husnul khatimah. Di antara doa Ustaz ini, tolong aminkan. Sebab Ustaz minta supaya dipanjangkan umur dan hidup Ustaz dan kita semua diberkati oleh Allah. Sebab hari ini 5 Julai adalah hari lahir Ustaz. Genap, maknanya umur Ustaz lengkap 75 tahun. Sebab lahir tahun 1946, 5 Julai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau panjangkan usia kami, dan berkatilah hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan agama, sehingga semakin sempurna iman kami, ibadat kami, dan akhlak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan kehendak Rasul-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan jangan hendaknya Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada negeri kami COVID-19, bala, wabak, dan penyakit-penyakit yang berjangkit. Khasnya Engkau angkatkanlah segala bentuk penyakit, khasnya COVID-19, daripada ahli keluarga kami, sama ada ahli keluarga jauh ataupun ahli keluarga yang dekat, daripada musibah ini. Dan berilah kami kekuatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada kami, sehingga kami mengakhiri hidup kami dalam keadaan yang Engkau redai. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dengannya kami dapat memperbaiki segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.